Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Aryadi, NPM 1901011002. Di sini dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yakni dari tugas UTS. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana konsep Merdeka Belajar Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang sudah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangatlah memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya, siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru. Tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya? Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, dan konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir secara logis untuk mengabstraksi maksudnya dan tujuan dari materi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada survei karakter. Pada survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga konsisten dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, survei karakter. Pada survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga konsisten dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang menerapkan indikator kualitas, tetapi berdasarkan data dari hasil survei terbaru terhadap sekolahan itu sendiri. Kemudian, perluasan nilai hasil belajar. Suatu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa. Tadinya hanya dari satu ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan bakatnya. Sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditemukan dengan tes formal. Kemudian pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan sebagai keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kota khususnya bagi siswa tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus geografi Indonesia, yakni 64% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan sumber daya manusia Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T dan masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Itulah tadi pertanyaan dari poin pertama. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yakni pertanyaan yang kedua ialah apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0.
Pertama, pendidikan yang kritis dan kreatif dengan problem solving karena dapat menghidupkan manusia diperlukan kemampuan menganalisis untuk mencari jalan mengatasinya serta mencoba mencari jalan pemecah yang dirumuskan pendidik sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, dan penggerak menuju pembelajaran yang dialogis. Kedua, perubahan watak subjek dalam pembelajaran. Paradigma guru sebagai contract learning harus dirubah menjadi guru sebagai profesional yang membimbing dan mengarahkan pembelajaran pada siswanya agar mampu menyampaikan pendapat, berpikir sistematis, terampil, percaya diri, dan mampu memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ketiga, sumber pembelajaran tidak terpaku pada buku-buku teks saja, namun bisa pengalaman yang dialami siswa seperti halnya yang dicari tahu dalam internet, media cetak, elektronik, dan media lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yakni adalah bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran berikut ini adalah antara cara dapat digunakan oleh guru dapat mengaktifkan siswanya. Ini guru diharapkan mengembangkan atau mencari strategi yang dipandang lebih cepat, sebab pada dasarnya tidak ada strategi yang paling ideal. Setiap strategi mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal ini sangat tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, penggunaan strategi guru, ketersediaan fasilitas, dan kondisi siswa. Kemudian strategi pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Kegiatan yang dilakukan untuk mengaktifkan kelompok yaitu belajar kolaboratif dan mendorong munculnya keuntungan dari sinergi itu, sebab dua kepala orang tentu lebih baik daripada satu. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya sesuai dengan pendidikan 4.0. Perkembangan ilmu pengetahuan secara semakin mendorong upaya untuk perubahan dan memanfaatkan hasil teknologi. Dalam proses belajar, para guru tentu agar menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak tutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan zamannya. Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang efisien meskipun sederhana bersahaja, tetapi merupakan keharusan upaya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Seperti halnya penggunaan di era digital seperti ini, seperti WhatsApp, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Di samping penggunaan alat yang tersedia, guru juga dapat dituntut mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang akan digunakan. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa pendapat Anda? Tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran, hadis adalah sebagai dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami, mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin, dan menghafalkan ayat-ayat terpilih serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan penguasaan kajian dari pembelajaran Al-Quran dan hadis. Namun dengan wabahnya virus COVID-19 atau virus corona awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dan proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial.
atau bisa disebut dengan social distancing. Kerataan dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. WhatsApp Group dan aplikasi Google Form itu sekiranya memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang diterima dikarenakan adanya beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Banyak hikmah yang didapatkan guru di tengah pandemi seperti ini, sehingga membuat guru termotivasi untuk selalu menyajikan pembelajaran yang terbaik, menyenangkan untuk para peserta didik. Semoga Allah Maha Kuasa masih melindungi kita semua dari wabah COVID-19. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.